Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa amitana bi asrar. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Adapun pasal selanjutnya, manin takodo, barang siapa intakodo dosa orang tersebut atau batal opo wudunya orang tersebut haruma mangka haram alaihi kepada orang tersebut arba'atu asya'a 4 perkara. As-salat pertama salat wa tawafu dan tawaf wa masul mushafi dan haram memegang mushaf wa hamluhu dan membawa mushaf wa yahrumu dan diharamkan alal junubi kepada orang yang mempunyai junub atau hadas besar sitatu asya'a 6 perkara. As-sholatu pertama haram sholat, wa tawafu dan haram tawaf, wa maskul mushafi dan haram memegang Al-Quran, wa hamluhu dan membawa Al-Quran, wa lubsu dan diam fil masjidi di dalam masjid, wa qiraatul Qur'ani dan haram membaca Al-Quran, wa yahrumu dan haram bil haidi kepada perempuan yang sedang haid asyaratu asya'a 10 perkara. As-sholatu pertama haram sholat, wa tawafu dan haram tawaf, wa masul mushafi dan haram menyentuh mushaf, wa hamluhu dan membawa mushaf, wa lubsu dan diam fil masjidi dalam masjid, wa qiraatul Qur'ani dan membaca Al-Quran, wa sawmu dan haram saum, wa tolaku dan haram ditolak, wal mururu dan haram lewat fil masjidi di dalam masjid in khofat karena takut talwi suhu karena apa talwi suhu kiwa barat lewat gitu bolak balik, wal istimta'u dan bersenang-senang, bima dengan perkara baina surati antara pusar warubati dan lengkul. Jadi sejak kemarin syarat dan penjelasan tentang wudu. Nah ini sekarang melanjutkan larangan apa saja yang tidak boleh dilakukan pada orang yang batal wudu, yang mempunyai junub dan yang haid. Orang yang telah batal wudunya itu haram 4 perkara. Pertama haram sholat ya. Sholat tidak boleh dipermainkan atau mempermainkan. Nggak wudu mah nggak apa-apa, itu bukan masalah nggak wudu, tapi ini hukum. Di kitab Sulamut Taufik, orang yang sering menganggap sepele
tentang hukum, memperbolehkan hukum, merubah hukum yang tadinya haram jadi boleh atau boleh jadi haram, itu termasuk murtad, keluar dari patokan hukum Islam, dihukuminya murtad. Haram sholat, wa tawafu juga tawafu, wa mashul mushafi, menyentuh Quran, gitu. Nggak boleh. Yang kedua, atau kuluma kataba alaihi Quran, atau yang tertulis isinya Al-Quran, walaupun makanya bahasnya mushaf. Mushaf itu bisa jadi Quran kitab atau bisa jadi selembaran kertas yang berisikan Al-Quran. Kayak misalkan di HPS itu ada tulisan Al-Quran, itu kalau sepenuhnya lebih dari 60%, lebih dari 50% isinya Al-Quran, berarti itu Quran. Ada lagi kitab tafsir. Misal kalau terjemah gimana? Kalau terjemah itu tetap isinya Al-Quran, walaupun tafsir. Bahkan menurut sebagian kaul ulama, tafsir Jalalain aja yang itu jelas tafsir Al-Quran, sebagian ulama bahkan hampir kebanyakan ulama menghukumi bahwa itu sepenuhnya kebanyakannya Al-Quran isinya, harus punya wudu. Nah, kecuali kita sunat harus punya wudu. Kalau Al-Quran wajib punya wudu. Terus gimana hukumnya kalau Quran ada di HP? Kalau menurut guru saya, fatwa ya, kalau dia itu fatwa, lebih baik dipisah aja. Lebih baik dipisah aja. Dipisah. Maksudnya nggak usah disimpan di HP. Nggak usah disimpan di HP. Terus sekali pakai langsung dihapus. Karena ditakutkan karena itu campur data ya. Kalau orang tua mungkin saya percaya, mungkin karena nyimpen paling juga dokumentasi ya. Tapi kalau untuk anak muda yang dicampurin sama aplikasi, sama ada game, ada apa gitu, dikhawatirkan istihza'u bil hukmi gitu. Karena nanti ngenteng itu apa? Menganggap sepele tentang Al-Quran. Tapi kalau orang tua mungkin yang kayak berkepentingan atau sifatnya harus buat dokumen sama kepentingan komunikasi, mungkin saya percayalah kalau orang tua. Tapi kalau anak-anak ada apa di dalam, karena kita nggak tahu. Nah disitulah kenapa sebagian ulama yang kehati-hatian dalam hukum lebih baik dipisah aja gitu. Kalau ada kepentingan mending sekali download, kalau mau buka langsung aja dihapus gitu. Dengan fitur kayak kan kalau untuk aplikasi Al-Quran ada aplikasinya khusus ya. Iya. Nah, jadi begitu. Banyak. Mungkin bisa disebut itu mushaf online kan. Mushaf. Makanya gitu gimana HP-nya ya. Nanti kita keliru gitu. Apa bisa dianggap itu mushaf kita harus punya wudu? Kan nggak mungkin juga. Makanya lebih baik sekali pakai aja gitu. Kalau penting darurat nyari data gitu barulah. Tapi kalau untuk sengaja menyimpan Al-Quran, lebih baik bawa majmu aja gitu, biar kaidah sama fadilahnya kena gitu. Kita bawa majmu syarif atau bawa Quran aja gitu. Nah. Terus wahamlu, menyentuh aja nggak boleh, apalagi bawa. Menyentuh aja, masuk itu lebih ke menyentuh. Makanya kalau orang buat itu, Kalau misalnya dari apa? Belum punya wudu, mau mindahin Al-Quran tuh. ya kalau nggak darurat mah wudu dulu. Mending wudu dulu.
Tapi kalau sekiranya darurat bakal ini di jalan ya apa? Guru-guru lah gitu. Kalau anak sekarang nggak tahu, kebanyakan nggak tahu Quran aja. Terus wa yahrumu alal junubi, dan diharamkan juga kepada orang yang mempunyai junub sittatu asya'a, 6. Junub itu yang mempunyai hadas besar. Nah, karena disebabkan karena ulah hubungan atau keluarnya air mani ya. Mau laki-laki atau mau perempuan, pertama haram sholat, haram tawaf, haram menyentuh Al-Quran, dan haram membawa Al-Quran gitu. Terus dan haram dia di masjid, apalagi sholat. Orang yang nggak mempunyai junub, kalau nggak tahu kan langsung wudu aja langsung ke masjid. Padahal diam di masjidnya juga haram sebetulnya. Wa qiraatul Qur'ani, dan tidak boleh membaca Al-Quran. Tidak boleh membaca Al-Quran. Faidatun qala Nawawi fi Tibyan la yamna'ul kafir an simaul Qur'an li qawlihi ajala wajh. Nah, terus gimana nih, ada penjelasan? Ada nggak orang kafir, orang non muslim gitu, boleh nggak dengerin Al-Quran, bacaan Al-Quran? Boleh. Terus kalau mau pelajarinya boleh nggak? Kalau diharap, kita punya harapan dia bakal masuk, punya niatan masuk Islam, boleh. Tapi kalau dia gak mau masuk Islam sama sekali, ashabina, menurut seluruh kebanyakan pendapat ulama, tidak memperbolehkan, dikhawatirkan. Ibnu Sholahi wan Nawawi, karena dikhawatirkan, bahkan menurut Imam Ibnu Sholah dan Imam Nawawi di kitab nanti itu tidak boleh, karena dikhawatirkan malah nanti nyari celah buat menyerang Islam. Tapi kalau misalkan harapannya gede nih, dia mau ngobrol-ngobrol, udah mulai nanya-nanya buat tertarik gitu ya, tertarik. Harapannya buat masuk Islam, boleh kita ajarin gitu, kasih pelajaran ke dia gitu, jelasin tentang Al-Quran. Masa disuha qiraatul Quran, sama yang terakhir Qolal qiraatul Quran, dan yang dimaksud dengan qiraatul Quran fakhoroja, maka keluarlah at-Taurat wal Injil wa mansukh wa manhusi tilawah. Jadi kecuali yang dimaksud di sini Quran. Kalau Taurat sama Zabur gimana? Enggak. Karena udah enggak spesifik, karena udah enggak asli, walaupun apalagi salinannya mansukh gitu. Di sini hanya untuk Al-Quranul Karim yang kitabnya yang dititipkan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau untuk kitab yang lain enggak. Wa yahrumu, dan haram bil haidi kepada orang haid asyaratu asya'a, 10 perkara. Nah, jadi 10 kalau untuk orang yang haid. Pertama haram sholat, wa tawafu, dan haram tawaf, wa masul mushafi, dan orang yang haid juga nggak boleh menyentuh mushaf Al-Quran, wa hamluhu, dan membawa Al-Quran. Banyak fenomena yang terjadi, maaf ya saya nggak nyebutin instansinya apa. Ada kajian yang sering ditulis Al-Qurannya di kertas sama hadis, terus dibagiin gitu ke perempuan, kadang ke laki-laki. Katanya belajar langsung tentang penjelasan Quran yang hadis yang kontemporer. Tapi menurut ulama fikih itu sebetulnya tidak boleh. Karena kita nggak tahu yang nggak wudu, yang batal wudu, terkadang nantinya disimpan di bawah, disimpan di mana itu kertas. Itu mau kertas secuir, mau kertas 1 lembar, mau 2 lembar, kalau isinya Al-Quran tetap Al-Quran.
makanya sering keliru gitu. Itu sering kejadian itu yang ngajinya kajian walaupun Kalau misalkan ada bercecer gitu ya di dalam kertas tulisan Al-Quran itu cara apa? Misalkan kita pengen ngejual aja kan biar enggak ini ya itu gimana? Ada dibakar atau gimana? Ya ada bagusnya, bukan ada bagusnya, tapi kalau untuk menurut hukum fikih itu dibakar. Yang kedua abunya dilebur pakai air gitu. Abunya dilebur pakai air. Maksudnya abunya jangan kan ada kasus yang sering kalau misalkan itu masih ada gitu. Ya. Nah itu pokoknya abunya dibujuk aja gitu di airin biar lebur hilang semuanya gitu. Nah itu yang tata cara kalau mushaf yang banyak nih di masjid yang nggak pakai yang kan dibaca kagak gitu. Berserakan juga berserakan. Nah caranya kalau dikubur masih ada mushafnya. Kalau diapain tetap masih ada. Bagusnya dibakar, habis dibakar dilebur di kali gitu, biar nggak kelihatan sama hilang semuanya gitu. Nah itu yang diajarkan sama guru saya dulu dan bahkan di keterangan tuh biar nggak kelihatan mushafnya gitu. Tapi kalau selama walaupun dikubur itu tetap mushafnya masih ada gitu. Biar nggak kelihatan, bahkan ada keterangan ya. Ada supaya kaligrafi itu tidak boleh di bawah dengkul. Ini masuk ini minimal batas maksimal harus di atas. Posisinya Ada kaligrafi, iya ada kaligrafi di bawah. Itu saking ininya gitu, nggak pakai aturan, nggak tahu lah kayak ininya. Di masjid sampai ke bawah gitu. Padahal nggak boleh, di sini kan tetap dinding itu enggak. Kaligrafi itu harus di atas. Di atas gitu. Terus gimana? Itu dindingnya mushaf nggak? Kalau dindingnya dianggap tulisannya itu mushaf. Makanya kalau bikin refleks untuk kaligrafi tetap. Ini gimana caranya kalau bikin kaligrafi itu yang nggak boleh disimpan di bawah atau tulisannya nggak boleh di atas 1 meter ke bawah lah. Biar aman gitu 1 meter ke atas aman gitu. Jangan dianggap ketika seni kaligrafi yang isinya Al-Quran tapi yang ada malah menghinakan gitu. Baik di atas enak gitu kelihatannya kan kalau di atas, tapi kalau di bawah itu kesannya mungkin keinjak ya, apalagi anak-anak kita nggak tahu gitu. Terus walubsu fil masjid. Nah, ini yang sering banyak keliru. Pengajian ibu-ibu diam di masjid, saya sering tanya. Saya nggak pernah ngizinin dari awal sampai sekarang, nggak pernah ngizinin ibu-ibu pengajian di masjid memperbolehkan yang haid. Dan kenapa saya sering nggak pernah ngomong, saya udah melarang beberapa kali. Lebih baik acara ibu-ibu itu disortir dulu gitu, karena ini masalahnya tantangan hukum gitu. Kalau acaranya full di masjid yang haid masuk, ini kan jelas walubsu fil masjid, haram orang yang haid itu di masjid. Diam di masjid nggak boleh. Walaupun pengajian yang ngerti itu yang ngerti, oh saya lagi haid, bukan nggak boleh ngajinya, tapi masalahnya ada manhu gitu, ada larangan, ada halangan buat ngaji. Kan bahasanya halangan. Halangan enggak. Ibarat kata udah dikasih bonus tuh sama Allah. Iya gitu kalau untuk perempuan. Apa? Nggak usah ngaji. Walaupun di masjid. Perbanyak aja baca sholawat kalau yang head itu. Nah gitu. Terus faidatun la ba'sa bin nabi fil masjid. Langsung aja ya sekilas. Tuntasin. Gimana hukumnya orang yang tidur di masjid? Yang tidur di masjid kalau untuk ini ya, di masjid di goiri junubi. Walau li goiri akzabin. Wa huwa malam yakun indahu ahlun fakod sabata. Oh kalau yang udah punya istri nggak boleh tidur di masjid, bukan
nggak boleh ya, tapi dikhawatirkan karena kan istri. Maksudnya jangan keseringan tidur di masjid. Kalau sekali-kali itikaf mah masjid, sisanya ninggalin keluarga kan, karena istri juga kebutuhannya keluarga gitu. Terus gimana hukumnya kalau tidur di paling depan nanti ngalangin berjamaah? Itu mah nggak boleh. Wayun abu sunnah membangunkan. Makanya kenapa di masjid-masjid itu dilarang tidur di dalam masjid. Jadi itu karena ini nggak boleh tidur dalam masjid itu karena dikhawatirkan nanti mengganggu orang yang berjamaah yang itikaf. Oh kita bikin gini aja lah biar enak. Di dalam masjid nggak boleh, di luar nggak boleh. Ini ada masjid yang masjid musafir ya, pemberhentian orang itu disiapin gitu biar nggak mengganggu. Maksudnya yang berjamaah tempat istirahat gitu. Bagusnya gitu biar nanti bukan nggak boleh tidur di masjidnya, tapi nggak boleh ini mengganggunya. Kalau posisi kakinya tuh? Nah, itu masalah kaki ya. Kaki itu nggak boleh terlalu menghadap kiblat, melonjak ke kiblat. Itu minimal ke pinggir lah kalau ini kan. Ada yang ke depan gitu lebih sedang melonjak gitu. Nggak boleh. Makanya nanti harusnya ya di masjid itu ada kasih pemberitahuan gitu tiap pojok. Makanya saya sering mikirin gimana caranya anak-anak biar nggak ngobrol sama bapak-bapaknya pas lagi keadaan pas Jumatan gitu, karena khawatir mengganggu jamaah yang lain gitu. Cukup gini aja sih, berbicara dalam keadaan imam yang sedang berkhutbah membatalkan pahala fadilah atau pahala Jumat gitu aja sih. Mungkin bisa ada perubahan kali. Itu mau bapak-bapak, mau anak-anak yang namanya kalau misalnya pas udah begitu masuk itikaf mau nunggu Jumatan, batal pahalanya. Walaupun sebatas kita juga melarang juga jangan batal gitu. Wa qiraatul Qur'ani, dan haram membaca Quran sama ya. Yang haid juga nggak boleh. Terus ada pertanyaan ini, kalau yang hafizoh gimana caranya? Boleh, tapi jangan keluar suara. Yang murojaah Al-Qurannya boleh, tapi jangan keluar suara. Saumu dan haram saum, wa tolaku dan haram ditolak. Nggak boleh ya. Perempuan yang sedang haid haram ditolak dalam keadaan haid. Wal mururu, dan tidak boleh liuk melewati masjid. Kayak gini ya, dari atas itu masjid, dari atas ke bawah nanggung lewat gitu, lewat ke masjid gitu, di teng-teng jinjing sendal gitu nggak boleh ke masjid. Inokopat, apalagi takut kalau dulu tuh belum ada pampers ya. Kalau yang air itu karena dulu tuh belum ada pampers, jadi takut cipratan gitu ini darahnya. Wal istimta'u, dan yang terakhir, perempuan yang sedang haid itu tidak boleh dinikmati bahannya istimta'u. Intinya tidak boleh disetubuhin. Cuma baina surah warfa. Kalau misalkan di antara pusat sama dengkul, itu nggak boleh diganggu. Dan ada nggak kalau misalkan laki-laki itu, ada satu keterangan kalau udah mau berhubungan, keterangannya gini, kalau laki-laki udah mau berhubungan, terus pangseng lah, dahabat sulus aklu, itu suka ngeblank. Jadi kalau belum tenang, itu perempuannya yang harus ngerti. Syarat boleh, gimana pun caranya, tapi syarat jangan sama diri sendiri gitu. Jangan pakai tangan, jangan pakai apa, kecuali pakai tangan istri gitu. Kecuali pakai tangan.
mau pakai tangan istri, syarat bima baina surah warokah, mau dengkul sama pusat nggak boleh diganggu gitu. Kalau pusat sama dengkul nggak boleh diganggu. Tapi kalau misalkan di atas pusat ke atas, mau di gimana pun caranya itu boleh. Justru perempuan harus kayak gitu. Yang dikhawatirkan laki-laki itu karena sering keluar rumah, biasanya, bukan biasanya di kitab apa khusus di kitab bab rumah tangga ya, kalau laki-laki sudah berhubungan ketika dia mau keluar kerja itu tenang pikirannya. Gak emosian ya. Gak emosian. Nggak emosian. Nah itu disebut dapat selu saklu tuh jadi ngacamling, ngacamlo kamu kan wae. Rungsing gitu cara budak. Jangan. Solusinya yang penting bima baina surah wal di antara dengkul sama bujal atau dari bujal ke bawah. Kita mau ulah diganggu kalian tuh. Segala luar nambah diacak digacak gitu nana. Paslun ibayani adili istimalil ma'i asbabut tayammum wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.